Perkenalkan, nama saya Angelin Loisabethania. Teman-teman bisa memanggil saya Angel atau Angelin. Pada hari ini, 17 Agustus 2021, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan bersama-sama berbincang mengenai resiliensi pariwisata di masa pandemi COVID-19. Hari ini tentunya saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber kita. Mari kita sapa Mbak Rela. Halo Mbak Rela. Halo, selamat pagi Angel. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Mbak? Sehat. Semangat, salam merdeka. Salam merdeka. Kebetulan banget ya ini. Nah, Iya. di tanggal 17 Agustus ini, di hari kemerdekaan ini, saya mau nanya nih Mbak Rela, terutama hari ini Mbak, mungkin ada kegiatan apa untuk merayakan gitu? Ya, terima kasih Angel. Kalau sekarang ini 76 Indonesia Merdeka, kita mengisi, karena masih mahasiswa juga ya, jadi kita mengisi berbagi ilmu lah, sharing di acara Angel hari ini. Jadi hari ini kebetulan baru off kerja, kemudian ada permintaan untuk jadi narasumber, jadi ya hari ini kita isi dengan ilmu, dengan pengetahuan, sharing ilmu dan pengetahuan. Supaya generasi-generasi muda penerus kita nantinya bisa lebih kaya akan ilmu dan lebih cinta sama Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kegiatan yang dilakukan hari ini sangat bermanfaat dan tentunya Mbak Rela ingin untuk membagikan ilmu yang selama ini sudah dipelajari kepada nanti teman-teman yang melihat seperti itu. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit gitu untuk obrolan kita di pagi hari ini mengenai resiliensi pariwisata di masa pandemi merupakan program kerja dari KKN saya yang nanti akan diupload ke channel YouTube, dan saya juga berharap tentunya apa yang dibicarakan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, sebelum kita nih masuk ke pokok pembicaraan, kita akan berkenalan lebih lanjut nih sama Mbak Rela. Oke. Mbak Rela ini nama lengkapnya Mbak Rela Agustia. Berasal dari Klaten, ya Mbak? Berasal dari Klaten. Kemudian untuk riwayat pendidikan seperti itu ya Mbak. Tahun 2015 itu masuk di D3 Pariwisata Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada dan lulus tahun 2018. Kemudian sekarang ini melanjutkan ke jenjang D4 Bisnis Perjalanan Wisata. Sekaligus sudah bekerja ya Mbak saat ini? Ya, kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja di At Home Premier Timoho, Yogyakarta, Horizon Group sebagai QA atau Quality Assurance Koordinator Hotel. Nah, dahulu ini Mbak Rela bekerja di Kamen Urip Sumoharjo. Jadi sebelum lulus dari D3 itu sudah ditawari pekerjaan dan bekerja di sana sebagai QA officer dari 2 Juli 2018 sampai September kemarin, September 2020. Kemudian berpindah nih Mbak ke At Home, ya, pindah ke At Home dan konsentrasinya Mbak Rela ini ke industri akomodasi perhotelan. Nah, boleh cerita sedikit nih Mbak, kok akhirnya berpindah? Ini kenapa Mbak? Ya, terima kasih Angel. Jadi perkenalkan, nama saya Rela Agustia, biasa dipanggil Rela, dan asli saya dari Klaten. Jadi di Jogja ini menempuh pendidikan, kan Jogja itu kota pariwisata, kota pendidikan, kota budaya. Jadi
sangat banyak lah, dan memang daerah istimewa, jadi sangat istimewa sekali. Jadi istilahnya dari mulai kuliah sampai sekarang hampir sekitar 5 tahun ya, 5 tahun itu bolak-balik komuter ya, seorang komuter PP Klaten Jogja, PP Klaten Jogja, kemudian memutuskan untuk kuliah di jurusan pariwisata, D3 pariwisata UGM, karena memandang pariwisata itu enak ya, jalan-jalan gitu kan, dapat ilmu, dapat pengalaman, terus ada uang sakunya juga gitu kan istilahnya. Jadi sangat menarik, dan kemarin memang ngambilnya D3 karena memang langsung pengennya kerja gitu kan. Jadi begitu lulus udah langsung dapat kerja, dapat pengalaman gitu. Dan kebetulan memang dari D3 pariwisata UGM itu pada saat saya masuk 2015 itu ada sekitar 6 semester, yang dimana tiap semesternya itu berbeda konsentrasinya. Jadi memang tidak ada khusus harus jadi seorang misal tour planner, terus nanti jadi apa, jadi tour guide, terus di hotel, di perkapalan, gitu, kapal pesiar gitu, tidak. Jadi memang benar-benar umum, tergantung kitanya mau mengkonsentrasikan kemana gitu kan. Jadi selama jeda semester, kalau di D3 itu ada namanya on the job training. Nah, di situ saya tiap semesternya hampir ambil OJT. Jadi ketika kayak semester 1 kuliah itu baru pengenalan pariwisata, tentang hospitality basic gitu, ikut gitu kan. Semester 2 tentang langsung terjun di hotel gitu kan. Saya ikut juga. Waktu itu saya magang di UC UGM sebagai waiters ya. Jadi karena hotelnya itu hotel akademisi istilahnya kan. Jadi tamu-tamunya juga kebanyakan dari akademisi. Jadi di situ juga saya dapat ilmu lagi. Jadi gimana nge-serve Bapak Ibu Rektor pas pada waktu saat itu, kemudian tamu-tamu dari luar gitu kan, pejabat-pejabat, bahkan sampai acara MICE wedding pun juga kebanyakan akademisi gitu. Kemudian lanjut semester 3 4 tentang apa? Tour planner, tentang tour travel. Kemudian sampai pada saat itu ada semacam kayak sayembara gitu ya. Jadi ada mata kuliah yang dia harus berkelompok-kelompok gitu, terus ngajuin proposal, dipilih kelompok mana yang menang gitu kan, untuk bawa nge-tour guide, untuk nge-range turnya adik tingkat. Nah, kebetulan waktu itu di kelompoknya saya, namanya Navatur dulu, kita bawa adik tingkat itu ke Batu Malang. Jadi dari mulai pesan bus, restoran, penginapan, tour guide-in mereka itu memang kalau D3 kan 60% praktek ya. Jadi di situ memang kayak triggernya tuh gimana sih harus bisa gitu kan, harus bisa ketemu vendor, ketemu stakeholder, making decision gitu-gitu kan. Ya sangat sangat excited gitu loh, sangat excited, sangat gak kerasa gitu kan, gak kerasa 3 tahun sampai pada akhirnya harus, kalau D3 kan tugas akhir ya, jadi sebelum tugas akhir itu memang harus ada magang itu minimal 3 bulan. Nah, karena nggak tahu kenapa kok saya juga tertariknya di perhotelan gitu kan. Saya magang di Horizon Hotel Group pada waktu itu, saya di bagian HRD. Jadi selama 3 bulan, karena memang periodenya pada waktu itu 3 sampai maksimal 6 bulan untuk mengejar tugas akhirnya, saya 3 bulan itu magang di sana sebagai HRD admin. Kemudian karena dari atasan saya itu, dari general manajernya itu sangat aktif ya di grup IHGMA, Asosiasi GM Indonesia se-Jogja. Kebetulan pada waktu itu ada event Rakernas, Rapat Kerja Nasional, yang bertempat di salah satu hotel bintang 4 di Jogja. Dan atasan saya itu ada bagian divisi sponsorship. Nah, saya diberi job desk tambahan istilahnya gitu kan. Jadi selain dapat ilmu HRD admin tuh, dapat ilmu event lagi gitu kan. Event, handle vendor-vendor. Jadi kayak ya vendor untuk hotel kan gede semua ya, lift, terus sistem, termasuk perabotannya, amenities gitu kan. Dan itu se-Indonesia. Jadi memang harus nelponin satu-satu, bener-bener apa ya, extra time untuk handle event itu. Jadi saya extend 1 bulan untuk ngurus event tersebut.
kemudian break sekitar 2 bulan karena sudah selesai periodenya, saya fokus untuk di tugas akhir. Nah, sampai tugas akhir tuh kayak apa ya, bener-bener karena aktif ya. Kalau di hotel kan libur, kalau back office cuma Sabtu Minggu istilahnya, tapi kan kalau dunia facility, pelayanan, pariwisata gitu kan 24 jam, jadi kapanpun gitu kita harus online gitu kan. Nah, karena juga berhubungan baik gitu kan, berhubungan baik dengan pihak operator hotel, pihak dari pengurus hotel gitu kan, dari owner sampai kepada staff-staffnya gitu. Pas sidang pun sampai disemangatin gitu kan, good luck nanti buat sidangnya gitu kan. Jadi kayak udah keluarga sendiri pada waktu itu, padahal saya baru join sekitar 3-4 bulan di situ gitu kan. Jadi udah kebangun relationship-nya sama kekeluargaannya itu udah kebangun. Jadi untuk magang itu bukan semata-mata untuk cari nilai istilahnya kan gitu kan, cari nilai, oh ya udah 3 bulan udah selesai nih periodenya, tapi apa yang didapat gitu kan. Jadi kan kita harus mengoptimalkan di situ, yaitu pas tugas sidang itu disemangatin, pas udah selesai juga saya sampaikan, udah selesai Bu untuk sidang saya gitu kan, puji Tuhan lancar gitu kan. Terus kemudian beberapa minggu setelah itu saya dapat telepon dari atasan saya, general manager itu ditawarin, itu saya inget banget sekitar habis maghrib gitu, habis jam 6 lah, di atas jam 6 tuh ditelepon kan, Rela apa kabar gitu kan, gimana udah selesai kan kuliahnya gitu kan, mau nggak kerja di sini gitu kan, kerja di dulu namanya Horizon Urip ya, Horizon Urip sebagai QA officer. Nah pada saat itu kan memang ya apa itu kemudian kok terus saya tiba-tiba dapat panggilan telepon padahal belum lulus gitu kan, belum lulus gitu, jadi ya jadi kaget seneng gitu kan, dan beneran ya ini habis dari D3 beneran langsung kerja gitu kan, bahkan belum lulus pun udah kerja gitu kan. Jadi ya saya coba tantangan itu, tawaran dari Bu GM saya dari sebelum lulus tuh berarti dari 2 Juli ya, 2 Juli itu 2 Juli udah join kerja, kemudian 2 minggu setelahnya itu tuh karena QA itu kan khusus ya, jadi tidak semua hotel itu ada namanya quality assurance. Jadi khusus untuk di Horizon Group itu dia ada QA. Jadi salah satu keunggulannya di Horizon Group itu meskipun brand lokal gitu kan, brand lokal asli Indonesia, tapi untuk sistemnya, untuk kualitasnya itu mengacu ke internasional. Jadi diperlukan QA itu. Jadi tiap bulan tuh ada asesmennya. Jadi selain kayak asesmen dari pemerintah gitu kan, maupun penyelenggara swasta, kita sudah punya asesor mandiri gitu, asesor individu yang ditempatkan di tiap-tiap unit Horizon, kemudian nanti langsung dikirim ke corporate. Nah, setelah 2 minggu join itu bener-bener nggak tahu nih, kayak masih anak cupu banget gitu kan, Angel. Tiba-tiba dari pusat tuh langsung datang gitu, corporate GM-nya tuh datang visit gitu kan. Ya ampun, ini langsung oh my god gitu kan, baru 2 minggu loh, belum ngerti gitu kan apa yang harus dilakuin, karena kan sebelumnya di HR sangat sangat beda jauh gitu loh, dari job desk, kemudian dari apa job desk, hak kewajiban segala macam gitu kan. Kalau di perusahaan tuh ya udah langsung kayak istilahnya di ospek lagi nih gitu kan, di ospek lagi gitu kan. Selama kurang lebih iya baru 2 minggu join tuh udah langsung ketemu gitu kan, sekitar 3-4 hari lah ya gitu kan. Kemudian seiring berjalannya waktu kan saya belajar, jadi memang di quality assurance ini kan yang dipelajari itu semua departemen. Jadi kualitas dari manusia, kualitas dari produk, service gitu kan. Jadi memang butuh pendalaman yang waktu yang cukup gitu istilahnya kan. Jadi di Horizon Urip sekitar 2 tahun. Kemudian karena properti yang Horizon Europe ini udah tidak bekerja sama lagi dengan Horizon Group, akhirnya saya pindah tugas, tapi dengan naik level, karena kan ada jenjang karir. Jadi di suatu perusahaan itu, perusahaan yang baik adalah memberikan
jenjang karir. Jadi ketika besok Angel dan teman-teman ya sedikit sharing kalau memutuskan untuk join atau bekerja di suatu perusahaan harus benar-benar dicari tahu dulu, harus kepo dulu. Jadi 1 tahun pertama aku mau jadi apa sih, terus besok mau naik level apa lagi sih, kan biasanya dari staff gitu kan, terus naik ke supervisor, koordinator, baru manajer. Jadi memang harus nikmatin proses itu, kayak kuliah gitu kan, kayak sekolah juga, semester 1, 2 belajar apa, 3, 4 apa gitu kan. Jadi ya secara nggak sadar sih, kan macam-macam ya tipe orang tuh, ada yang benar-benar terplanning sama ya kita selalu berdoa berusaha nanti Tuhan yang kasih yang apa gitu kan, tapi kita udah siap gitu. Jadi sekarang saya sebagai quality assurance koordinator di At Home Premier Timoho dekat Balai Kota ya. Salah satu hotel bintang 4 di Jogja. Jadi malah grade-nya naik dari sebelumnya itu hotel bintang 3, join di At Home itu bulan Oktober. Ini udah hampir mau setahun lagi. Nggak kerasa gitu. Jadi untuk konsentrasi saya memang di hotel ya, di hotel. Jadi dari ilmunya pariwisata itu sangat luas, tapi tetap balik lagi karena pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus satu kesatuan saling kerjasama. Kemudian selain sudah bekerja, saya juga meneruskan pendidikan di D4 Bisnis Perjalanan Wisata, UGM, Sekolah Vokasi UGM. Ini baru jalan tahun kedua. Dan mulai sekarang sudah tidak ada D3 lagi ya. Jadi D4 ini kan secara S1. Cuma memang dari sekolah vokasi basicnya lebih ke praktek, lebih langsung ke terjun ke dunia industri. Jadi langsung ada kesempatan belajar lagi gitu kan. Jadi ilmunya tambah lagi, belajar tentang bisnis itu seperti apa secara akademik. Meskipun saya sudah dapat di tempat kerja saya, tapi kan secara akademisi UGM ini kan pasti ada tambahan lagi ya, tambahan relasi, tambahan ilmu, tambahan update-update gitulah biar kita ini nggak ketinggalan gitu kan. Corona aja kan banyak variannya gitu kan, udah belum 1 bulan 2 bulan udah varian delta apa gitu kan. Jadi kita harus selalu mengupgrade skill and knowledge kita. Gitu Angel untuk historical singkatnya. Iya. Kuliah dan bekerja. Kuliah sambil bekerja ya. Iya. Jadi saya mendengar cerita Mbak, setiap semesternya waktu D3 itu magang gitu ya, dan pengalamannya berbeda-beda. Iya, betul. Pernah jadi guide, pernah tour planner juga gitu ya Mbak. Kemudian betul. Kemudian waktu sudah menjelang tugas akhir harus magang, dan tadi yang Mbak Dela bilang bahwa magang itu tidak hanya sekadar mencari nilai saja, tapi relasi juga, dan ketika kita membangun relasi yang baik, orang juga akan kembali mencari kita, dan itu nanti akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Gitu. Kemudian juga sekarang sambil bekerja. Nah ini rasanya gimana nih Mbak? Kuliah sambil bekerja. Untuk membagi waktunya gimana nih Mbak? Karena saya sendiri juga belum pengalaman gitu. Kalau menjalani kedua. Iya, jadi saya sharing ya Angel dan teman-teman. Jadi sebenarnya itu balik ke diri kita sendiri sih, gimana kita memanage waktu kita sendiri. Jadi ketika bangun tidur itu mau ngapain sih gitu kan, terus kemudian prioritasnya kemana gitu kan. Kalau memang sudah bekerja otomatis kan ada hak kewajiban, kita terikat kontrak gitu kan, kita istilahnya sudah dibayar segini gitu kan, harus beri apa nih ke perusahaan ini gitu kan. Di lain sisi kita juga harus menuntut ilmu gitu kan, ilmu juga sama lagi, balik lagi bukan sekedar nilai ya, meskipun kita kalau di UGM kan ada IPK, kemudian nanti ada kumlot segala macam, tapi bukan ke situ gitu kan. Nah, kita cari ilmunya di mana gitu kan, ilmunya tuh kan banyak banget ya. Jadi ada mata kuliah ini, ada konsentrasi ini, kemudian juga kalau di UGM juga banyak ada UKM ini, ada kegiatan itu gitu kan. Jadi kita cari yang sekiranya itu memang sanggup di kita.
Jadi kalau kitanya tidak sanggup, ya jangan ngambil, nanti jadi overload gitu kan. Mau kita paksa-paksain, kalau badan kita, pikiran kita nggak sanggup, ya stres nanti gitu kan. Apalagi kan sekarang ini pandemi ya udah berapa tahun. Hampir 2 ini ya. Astaga, ya kan sangat nggak kerasa ya. Jadi transisi juga kan dari istilahnya saya yang dulu dari angkatan 2015, kemudian break 2 tahun untuk kerja, kemudian kuliah lagi, itu kan harus upgrade secara skill untuk gimana sih Zoom online misal gitu ya, kan ada ketika dia udah sibuk kerja gitu kan, terus ketinggalan kayak informasi, kemudian juga teman-teman kita, teman-teman di angkatan kan otomatis lebih muda gitu kan. Sangat berbanding ketika kita sudah bekerja tapi di lingkungannya lebih tua. Nah, itu juga harus pinter-pinter ini ya, pinter-pinter ngolah emosi ya, emosi kita. Jadi makanya ketika masih muda ya, istilahnya teman-teman ini SMK satu kalasan ya khususnya ya, untuk teman-teman ini gunakan waktu sebaik mungkin gitu kan, belajar bener-bener ngetahuin diri kita sendiri, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kemudian kalau misal memang ada sakit gitu kan, ada sakit bawaan, ya cari aja yang sekiranya tuh aman gitu loh, aman dalam artian bisa sedikit demi sedikit bisa ningkatin karir, tapi juga tidak merugikan diri kita sendiri gitu. Dan jangan lupa kalau pilihan tuh ya meskipun diri kita sendiri, tapi kita ada partner atau ada istilahnya orang yang dimintain restu atau dimintain pendapat, otomatis tuh yang lebih tua ya, seperti orang tua, kan bapak ibu, mama papa, kakak kalau ada, kemudian juga saudara-saudara kita yang lebih berpengalaman, atau enggak teman-teman kita, kan sekarang ini udah dunianya sangat maju, sosmed itu ada di mana-mana, mungkin dari teman TikTok, teman Instagram, itu memang harus benar-benar pilih aja yang apa ya, influencer yang menarik, inspiratif gitu kan, yang mungkin kayak apa, follow-follow-nya tuh yang mulai dari sekarang follow-follow-nya itu difilter lagi, yang bermanfaat tuh mana sih, misal kayak apa, mau di Ayunda atau Cinta Laura gitu kan, kan pribadi-pribadi yang dari kecil gitu kan sudah excited terima di universitas luar negeri, kemudian juga bangun untuk sekolah-sekolah apa, sekolah-sekolah yang kurang mampu gitu-gitu. Jadi dari sekarang udah harus visioner gitulah bahasanya. Iya. Gitu, Jal. Ya, ini selain tadi cerita pengalaman pribadi, pengalaman menjalani, maksudnya menjalani kuliah sambil bekerja, Mbak Lela juga memberikan tips untuk saya sekaligus untuk teman-teman juga yang kalau saya sendiri masih duduk di jenjang S1 dan kemudian teman-teman juga yang masih ada di sekolah menengah kejuruan gitu. Nah, terima kasih banyak Mbak Ella untuk sharing pengalaman dari jenjang pendidikan juga dan pekerjaan gitu. Nah, ngomongin tentang tadi kan Mbak Ella udah cerita nih dari jurusan apa. Saya malah belum cerita nih sama teman-teman. Kalau saya sendiri nih teman-teman ya dan Mbak Ella, saya dari jurusan bahasa Perancis, tapi juga sebelumnya saya dulu di sekolah menengah kejuruan negeri 6 dan mengambil jurusan usaha perjalanan wisata. Jadi saya sendiri juga sangat tertarik, bahkan sampai sekarang saya juga masih beberapa kali pun pernah mengambil mata kuliah dari S1 pariwisata dan itu sangat menyenangkan, menantang bagi saya. Selain itu juga saya menyukai tempat wisata dan saya beberapa kali ini mencoba magang. Nah, tempat magang saya mungkin berbeda ya, Mbak Dela tadi di hotel, saya ke museum. Nah, ini beda lagi ke museum. Nah, tapi memang meskipun anak bahasa, saya suka mencoba hal-hal baru seperti itu. Tentunya menjadi pengalaman baru dan tadi yang paling penting relasi, karena sangat terasa sekarang ini ketika terutama dalam masa-masa online, membuat acara seperti itu, kemudian saya teringat, oh ini ada teman yang dari misalnya jurusan bahasa Jerman, atau ada teman yang dari jurusan apa yang bisa membantu saya psikologi misalnya seperti itu. Jadi menambah relasi. Dan dari museum-museum itu misal ada teman yang menanyakan, ini di museum sana
kalau masuk berapa? Kemudian kalau misalnya mau belajar ini gimana caranya? Kemudian saya bisa memberikan informasi. Nah, itu yang saya suka adalah juga membantu orang-orang yang memerlukan informasi begitu. Oke, ngomong-ngomong tentang pariwisata nih. Tadi kita ngomongin pariwisata dan juga perhotelan. Kali ini kita akan membahas sesuai dengan tema kita mengenai resiliensi pariwisata di masa pandemi. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang luar biasa di berbagai bidang, khususnya ini salah satunya pariwisata. Pengertian pariwisata saat ini mulai berubah dari pengertiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Namun, teman-teman, saat ini kunjungan secara langsung tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan tentunya kita semua tahu pandemi COVID-19 yang mengurangi mobilitas manusia agar umat manusia ini di seluruh dunia terhindar dari wabah COVID-19. Nah, oleh karena itu, industri pariwisata memiliki cara tersendiri tentunya untuk bertahan dengan kondisi ini. Berbagai strategi dan kerjasama dari pihak-pihak terkait ini harus dijalankan dan sangat diperlukan, serta perlu disusun untuk tetap mempertahankan eksistensi dari pariwisata. Oke. Kembali lagi ya tadi ke tema kita. Nah, sebenarnya pengertian pariwisata ini apa sih, Mbak Rela? Kita tanya yuk, langsung ke Mbak Rela. Iya, makasih Angel. Jadi tadi Angel sudah sebutkan, sudah paparkan bahwa berdasarkan undang-undang pengertiannya adalah seperti itu gitu kan. Dan seperti kita ketahui, pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri, kemudian juga selalu berkembang, apalagi ini ada corona ya, pandemi seluruh dunia. Jadi kan wabah ini memang benar-benar harus mengubah hidup keseharian. Nah, dalam keseharian aja diubah gitu kan, apalagi dalam pariwisata. Tentu saja pemangku kebijakan gitu kan memutuskan nih gimana ya tetap bisa berwisata gitu kan, tapi di era new normal gitu kan, era kebiasaan baru. Nah, kalau menurut saya sendiri sih pariwisata itu adalah perjalanan wisata ya, perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling gitu kan, baik secara terencana maupun tidak. Yang terpenting ini, jadi kita itu mendapatkan pengalaman bagi yang melakukannya. Jadi kalau di pariwisata kita kenal itu ada Sabta Pesona ya teman-teman, ada tujuh poin yang harus dimiliki. Nah, dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kan ada unsur kenangan. Nah ini, kenangan, pengalaman itu yang memang harus jadi poin pentingnya gitu kan. Jadi ketika kita kayak dulu tuh mungkin istilah pariwisata kan juga baru-baru ini istilahnya kan. Jadi ketika kita berkunjung istilahnya ke rumah nenek gitu kan, berkunjung ke rumah nenek ke desa atau ke rumah paman, tanpa kita sadari itu kita sebagai wisatawan gitu kan, karena kita berkunjung ke rumah nenek kan nggak cuma sekali ya gitu kan, tentu 2-3 kali dan bisa terencana bisa tidak. Kemudian kita juga dapat pengalaman apa sih, oh nanti dimasakin bubur ketan hitam misal gitu kan, nanti diajarin kakek untuk cara nanam jahe misalnya gitu kan. Jadi tanpa kita sadarin gitu kan, tapi seiring berkembangnya ilmu kemudian penelitian maka tersusunlah gitu kan, tersusunlah kata pariwisata itu sendiri gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Kalau untuk pengertian wisata, tadi kan pariwisata nih Mbak. Kalau pengertian wisata sendiri, perbedaannya seperti apa Mbak? Kalau wisata itu berarti ini ya, lebih ke destinasinya. Destinasinya jadi ada tempatnya gitu loh, ada wisata, ada
penyedia wisata, kemudian ada wisatawannya. Jadi tempat saling bertemunya itu kan di destinasi wisata gitu ya. Kalau tadi kan pariwisata kan kita kayak secara personal pergi gitu kan, pergi ke tempat A gitu kan, kemudian terencana tidak dapat pengalaman apa gitu. Jadi lebih ke ada penyedia wisata, kemudian ada wisatawannya dan bertemu kita di situ gitu. Oke. Selanjutnya ini tadi kan sudah ini ya Mbak ngobrol tentang pengertian wisata. Nah, jenis-jenis wisata itu apa aja sih Mbak? Iya, kalau untuk jenisnya mungkin juga teman-teman sudah belajar ya untuk teman-teman yang sudah dapat ilmu pariwisata. Jadi untuk jenis-jenis wisatanya ini kurang lebih ada beberapa dan ini mungkin besok 5 tahun lagi mungkin akan bertambah lagi ya karena kita juga nggak tahu. Jadi kayak yang umum itu kan wisata alam, wisata olahraga, terus kemudian berkembang lagi ke wisata pertanian, agroturism, kemudian ada wisata religi gitu kan. Jadi kayak kegiatan umroh atau ibadah haji kan pada awalnya juga kayak istilahnya cuma ibadah gitu kan. Tapi ini dari sisi pariwisata ini masuk ke ini nih wisata religi gitu kan. Kita kayak berkunjung ke Vatikan atau kalau yang deket-deket ya kayak ke ziarah gitu kan. Ziarah, oh ternyata ini masuk di wisata religi gitu kan. Jadi ilmu itu kan selalu berkembang gitu ya. Kemudian juga ada istilahnya dark tourism gitu kan. Apa dulu pernah kepikiran gitu kan untuk kayak ngunjungin tempat-tempat misterius gitu kan istilahnya terus dijadikan atraksi wisata. Jadi ini sangat beragam sekali untuk pariwisata ini dan ilmunya selalu up to date gitu. Jadi untuk teman-teman yang dapat ilmu ini beruntung banget karena bisa belajar dari sejarah, kemudian dari masa sekarang untuk memprediksikan ataupun bahkan membuat wisata baru itu sangat mungkin gitu. Oke, jadi akan ini ya Mbak, kemungkinan 5 tahun lagi bisa juga mengalami perubahan tentunya ya. Iya. Oke, tadi kita udah ngomongin tempat nih Mbak sebelumnya. Sebenarnya kalau orangnya Mbak, wisatawan, sebenarnya siapa Mbak wisatawan ini? Kalau wisatawan, kita yang secara umum kan wisatawan luar negeri ya, luar negeri maupun wisatawan dalam negeri gitu kan. Jadi memang di Indonesia tuh banyak banget ya tempat-tempat atau destinasi wisata, bahkan di Jogja ini kan kota pariwisata jadi lengkap banget, ada pantai, ada candi, ada museum gitu kan, terus ada taman pintar, SKE gitu kan, jadi sangat banyak lah untuk bisa dikunjungin. Nah mungkin kenapa tadi secara umumnya adalah wisatawan luar negeri maupun dalam negeri. Kalau untuk wisatawan luar negeri, otomatis minimal saja kita harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi dari mungkin kalau museum ya tulisannya, deskripsinya itu dalam bahasa Inggris, kemudian untuk tour guide-nya ada yang bahasa Inggris, dari harga kartisnya, tiket retribusinya, kalau memang itu ada tarifnya, berarti harus ada perbedaan antara tarif lokal dengan internasional. Seperti itu, Angel dan teman-teman. Oke, seperti itu ya Mbak. Kemudian kalau tadi kan wisatawan ya Mbak, jenisnya Mbak wisatawan ini. Mungkin solo traveler ya. Iya, atau seperti itu ya Mbak. Iya. Ya, jadi balik lagi ke konsep awalnya bahwa itu perjalanan ya. Perjalanan itu kan bisa individu, bisa sendiri, bisa couple berdua, bisa grup, kemudian bisa wisatawan massal juga gitu kan. Istilahnya kayak rombongan. Rombongan ini kayak rombongan ziarah, rombongan haji gitu kan dalam skala besar gitu. Jadi bisa dari kita sendiri atau kita sering biasa sebutnya itu solo traveler tadi, kemudian bisa berkelompok, grup-grup, grup tour gitu kan. Jadi memang apa ya, ketika ada destinasi wisata itu kan pasti ada sasarannya gitu kan. Jadi ini lebih kemana sih? Oh kalau kapasitas Candi Prambanan ini sekian ribu gitu kan. Kemudian kalau di new normal gimana nih gitu kan. Ini kan kita sekarang pandemi ya. Mungkin pas awal-awal memang close, benar-benar close. Jadi untuk kawasan dari pihak TWC itu meng-close semua candinya. Tapi
ketika tetap ada misalnya peneliti gitu kan, tetap ada untuk arkeolog gitu kan, tetap ada bisa nanti dari universitas ini misal dibatasin 3 orang atau 5 orang. Jadi sangat apa ya, ilmunya itu sangat fleksibel gitulah penerapannya itu, karena ya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, dan pandemi ini juga seluruh dunia dan belum Ya. berakhir gitu. Oke. Oke, Mbak. Selanjutnya kita balik lagi ya tadi Ya. mengenai destinasi. Nah, pengertiannya nih, Mbak, objek wisata dan jenisnya, Mbak. Ada apa aja ini objek wisata, Mbak? Kalau objek itu kan berarti sesuatu yang memang di situ, kalau subjek kan kayak saya gitu kan, Ya. saya, kamu, Anda subjek gitu kan. Kalau objek tuh ya memang sudah di situ, jadi kayak objek wisata di Jogja gitu kan. Objek wisata di Jogja ini tentu saja akan berbeda dengan objek wisata misal di Bali. Kalau Bali kan memang kebanyakan turis luar negeri ya, mancanegara gitu kan. Jadi kalau objek wisata ini sama-sama kayak sama apa, pariwisata alam gitu kan. Di Bali juga ada pantai, Jogja ada pantai gitu kan. Tapi secara keseniannya, kesenian, culture-nya kan juga apa, lebih lebih unggul Bali, karena kayak istilahnya tuh mereka dari bentuk rumah, kemudian adat istiadat, mereka warga sana tuh bener-bener kayak menghormati candi gitu kan. Istilahnya kan ini juga berkaitan dengan sisi religi ya, dari sisi religi, jadi uh, lebih ke apa ya, lebih kayak ke tadi ke wisata religi gitu kan. Kalau kalau memang benar-benar niatnya ingin, kan biasanya pada ke Bali nih, ke Bali ngapain? Menenangkan gitu kan. Jadi mungkin dari auranya, dari suasana desa atau tempat objek wisatanya itu udah bikin auranya positif gitu kan. Jadi untuk jenisnya sendiri kan juga objek wisata itu kan ada yang tadi balik lagi ke apa, wisata yang alam buatan sama hybrid. Istilahnya hybrid itu antara yang memang benar-benar alam kemudian ada campur tangan manusia dibikinlah gitu. Jadi kayak tempak gitu kan, tempak di mana ya, di dekat sekitaran Malang kali ya, di dekat Malang kan itu kayak kompleks gitu kan, ada wisata petik apel Malang, kemudian juga ada museum angkut gitu kan, jadi kayak saling terintegrasi gitu untuk dapat dinikmatin wisatawan dari berbagai usia. Istilahnya kan juga kalau untuk kategori wisatawan kan juga dikategorikan juga wisata untuk anak-anak, kemudian wisata untuk yang kita itu kalau sekarang sebutnya milenial ya, milenial, kemudian juga wisatawan yang khusus untuk orang-orang yang dinas gitu kan. Jadi juga para pekerja dinas kayak apa ya, saling saling bertukar informasi, kayak istilahnya kunjungan industri pun itu kan bagian dari pariwisata juga gitu kan, bagian dari pariwisata tanpa kita sadari. Jadi memang disesuaikan dengan sasarannya, kemudian usia juga mempengaruhi, karena kita juga ini selain apa istilahnya dengan di era new normal, kita juga ada teman-teman kita yang memiliki kebutuhan khusus, ya kan. Jadi ini misal di museum ini sudah bisa belum sih untuk dikunjungin difabel gitu kan, teman-teman difabel kita yang misal tidak bisa melihat gitu kan. Nanti mungkin sudah tersedia huruf-huruf braille gitu kan. Kemudian untuk kayak di Jalan Malioboro itu kan juga sudah ada line khusus untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu untuk bisa tetap on track di jalan situ. Jadi sangat apa ya, ilmu pariwisata ini sangat luas dan sangat beragam dari sisinya. Jadi kalau kayak anak berkebutuhan khusus kan kita harus bekerja sama dengan teman-teman kita yang dari sisi medis atau kedokteran gitu kan. Bagaimana sih kalau mau bikin apa tempat wisata itu bisa dinikmatin sama teman-teman kita yang tunanetra gitu kan. Nah, jadi makanya apa ya, kayak seneng gitu loh, seneng dan bersyukur bisa belajar ilmu ini, bisa jadi pelaku pariwisata sampai saat ini, bisa sharing sama Angel dan teman-teman di sini. Sangat bersyukur, dan saya juga masih belajar karena lebih banyak lagi teman-teman atau senior saya yang
lebih expert gitu kan. Cuma kita coba belajar dari hal-hal sederhana dari kita gitu kan, untuk kita dan untuk Indonesia sih khususnya, karena kan memang kita pas banget di 17 Agustus gitu kan. Jadi semangatnya itu semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Gitu, Njel. Tadi ya, Mbak Rila sudah menjelaskan. Kita ngobrol tentang jenis-jenis wisatawan yang dari segi usia juga gitu ya, Mbak. Iya. Terus menyesuaikan, semisal ini wisatawan yang petualangan gitu ya. Adventures. Adventures gitu. Nah itu kan kita juga menyesuaikan kan, kita yang dibilang tadi milenial gitu ya, lebih diminati begitu. Iya. Ya, dan mungkin tentang ini misal di museum itu kan ya kita belajar misal yang budaya atau yang sejarah begitu kan, juga yang teman-teman yang misalnya memang berminat ke situ atau mempelajari ke situ juga seperti ya, Mbak. Iya. Jadi kan memang ada istilahnya namanya wisata minat khusus gitu kan. Jadi kayak dulu untuk kayak panjat tebing ini kan sebagai olahraga gitu kan. Tapi kan juga nggak semua orang suka panjat tebing, terus para layang gitu-gitu kan. Memang yang jiwanya itu adrenalinnya sangat tinggi. Jadi coba-coba gitu ya. Gitu. Oke. Terkait dengan tadi yang disampaikan, Mbak, kalau pariwisata ini tidak bisa terlepas dari akomodasi nih, Mbak. Ya. Kalau kita pergi berwisata, misal seperti yang tadi ada contoh study tour begitu, kita memerlukan akomodasi. Nah, untuk pengertian akomodasi ini, Mbak, khususnya Mbak Rela ini kan terjunnya di industri perhotelan. Seperti apa, Mbak, pengertiannya? Iya, pas ya, pas. Jadi kalau dari pariwisata tadi kan ada sapa pesona gitu kan, kemudian juga basicnya kan ada tiga S, bukan salam senyum sapa, tapi something to see, something to do, sama something to buy. Nah, selain itu kita juga ada dalam pariwisata itu namanya adalah 5A, gitu kan. Pasti teman-teman juga udah belajar dan semoga sudah dapat ilmu ini sih. Jadi saya tinggal refresh aja. Jadi di 5A itu kan ada atraksi wisata, attraction, kemudian akomodasi, aksesibilitas, amenity, sama awareness. Nah, dari 5 itu yang ditanyakan Angel dan teman-teman tadi adalah untuk akomodasi ya, khusus ke akomodasi karena sudah kurang lebih dari 2018 ya, saya langsung terjun gitu kan. Sebelumnya mungkin cuma on job training, cuma casual gitu kan. Tapi secara secara khususnya memang di akomodasi. Jadi untuk akomodasi ini adalah penyedia tempat untuk menginap atau beristirahat sejenak. Jadi di tiap-tiap destinasi wisata itu pasti ada suatu tempat yang difungsikan atau bisa digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat. Jadi kayak di Jogja, ini kan kota wisata dan akomodasi itu kan macam-macam bentuknya. Ada dari homestay, kemudian dari hotel, villa, resort, itu juga sekali lagi disesuaikan dengan destinasinya, kemudian juga lingkungannya seperti apa. Jadi kalau mungkin di daerah Magelang, di Borobudur sana itu ada salah satu desa wisata yang terkenal, kemudian di sana juga rumahnya itu difungsikan ya, rumah warga itu sebagai homestay gitu kan. Jadi kalau untuk akomodasi ini juga tergantung untuk kegiatannya. Jadi kalau misal kayak homestay itu kan lebih kayak ke homey, lebih private keluarga gitu kan. Kemudian untuk hotel juga ada klasifikasinya dari hotel bintang 1 istilahnya sampai bintang 5 plus gitu kan, ada dan sesuai fungsinya. Jadi untuk standar hotel sendiri kita juga mengikuti peraturan dari pemerintah, kemudian klasifikasinya kita harus mendaftarkan, harus mengikuti asesmen klasifikasi. Jadi kalau misal bintang 3 itu harus ada poolnya, kemudian bintang 4 harus ada fitness gym, spa. Jadi semakin naik tingkat bintangnya itu semakin lengkap fasilitasnya serta bentuk CSR-nya. Jadi kita
di perusahaan itu pasti ada namanya CSR, Corporate Responsible Management. Jadi kita kayak membantu untuk simpelnya kayak donor darah lah, donor darah. Donor darah itu kan dibutuhkan oleh semua masyarakat. Kita dari tim manajemen hotel maupun nanti membuka umum untuk para tamu untuk ikut donor darah. Kemudian untuk yang terakhir kemarin di hotel saya itu salah satu CSR-nya adalah pembagian ini makanan untuk para nakes ya. Seperti kita ketahui bahwa nakes ini kan jadi pahlawannya kita saat ini ya, yang benar-benar di garda depan untuk mengatasi virus corona ini. Gimana aja? Iya, betul. Iya, jadi memang pahlawan yang realnya kita, meskipun juga ada pahlawan lain seperti guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa ya gitu kan, tapi tetap ya setiap diri kita juga sebenarnya pahlawan gitu kan, cuma pada saat apa sih memang benar-benar dibutuhkan dan memang benar-benar kita bisa 100% untuk menjalani itu. Jadi salah satu CSR-nya adalah pembagian makanan atau nasi dan nakes. Kemudian untuk di Jogja untuk akomodasi ini sangat banyak banget dan kita harus mendaftarkannya ke instansi ya, namanya kalau untuk hotel itu namanya PHRI, jadi Persatuan Hotel Republik. Itu di Jogja itu ada di Jogja, ada di Sleman, jadi kayak ada unit-unitnya gitu. Kita harus ikut terlibat juga, sekali lagi untuk komunitas, untuk relasi itu kita tetap harus menjalin dengan baik. Karena ketika kita dapat informasi kayak kemarin itu waktu vaksin itu kan memang diutamakan selain untuk nakes adalah tenaga di bidang jasa pariwisata. Nah, kita kan tiap hari 24 jam ketemu sama tamu orang baru gitu kan, nggak tahu nih tamu ini bawa virus apa enggak, OTG apa memang sudah terkonfirmasi. Nah di situ juga ketika kita gabung di komunitas kita dapat informasi, ayo vaksin gitu kan, ayo adain CSR, ayo adain kegiatan sport activity untuk karyawan, misal bersepeda gitu kan, trennya sekarang teman-teman. Jadi sangat banyak akomodasi di Jogja ini. Kalau mau belajar itu sudah lengkap sih sebenarnya. Jadi dan memang gampang sekarang informasi itu didapat. Jadi dari sosial media teman-teman, dari Instagram, dari Facebook, TikTok itu ada semua. Jadi ilmunya semakin terbuka gitu, semakin mudah diakses. Beberapa hari yang lalu ya, sebulanan ini Mbak, akhir-akhir ini saya juga melihat beberapa hotel yang Mbak mengadakan vaksinasi bagi karyawan dan keluarganya begitu Mbak. Dan ya kemudian juga oh ya, ada juga kemarin sempat untuk di destinasi wisata, beberapa yang saya tahu itu ada yang membuka untuk para pelaku wisata begitu. Ya, jadi karena memang tidak bisa berdiri sendiri gitu kan, pariwisata itu bekerja sama dengan sektor-sektor lain, jadi sampai vaksin gitu istilahnya di pantai, terus di bukit, kemudian juga di salah satu hotel gitu kan, memang yang ballroomnya gede gitu kan, yang istilahnya bisa untuk orang itu tetap jaga jarak gitu loh. Jadi kita juga memilih lokasi vaksin istilahnya kan kita juga tidak asal gitu kan. Jadi kita pikirin juga nih. Jadi sekarang kayak wisatawannya itu adalah orang-orang yang mau vaksin gitu kan. Nah, gimana sih kita kayak nge-arrange mereka, bikin mereka tuh nyaman dan dapat tadi value pengalamannya gitu kan. Jadi sekali lagi memang ya menarik lah untuk dibicarakan, untuk di-sharingkan, untuk dilakukan, ini menarik gitu Jo. Jadi ya nggak tahu kenapa jadi cinta gitu kan, jadi insan pariwisata gitu kan. Ya karena itu kan menarik, selalu update gitu. Oke, lewat cerita tadi ya Mbak yang kita bicarakan tadi, ini berarti seperti apa Mbak kaitan pandemi COVID-19 dengan dunia pariwisata? Wah, kalau untuk terkait dengan pandemi,
tentu sektor pariwisata ini sektor yang paling terpuruk saat ini, yang sektor yang paling lemah, dirugikan, bahkan kalau bisa dikatakan itu sebelum corona itu okupansi atau tingkat hunian ya teman-teman, tingkat hunian hotel, tingkat kunjungan pariwisata, tingkat dari jumlah penerbangan itu bisa sampai 100% ya, istilahnya kan kita kalau di pariwisata kan ada peak season sama low season, high season itu kan kita bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan jumlah kunjungan itu yang maksimal. Tapi dengan corona ini benar-benar sampai nol. Jadi dari 100 bisa sampai drop langsung turun tuh. Kalau kayak kurvanya itu dari puncak sampai ke lembah gitu kan. Benar-benar drop banget. Jadi gimana ya, sangat terdampak lah untuk insan pariwisata, untuk di sektor pariwisata. Makanya juga dengan adanya organisasi, dengan komunitas, kita juga saling menguatkan. Jadi kita juga sharing nih, gimana ya di hotel A gitu kan, di hotel B penanganannya seperti apa gitu kan. Kemudian masih ada nggak sih tamunya gitu kan. Terus tamunya dari mana aja sih gitu kan. Karena memang tren sekarang ya, karena juga terkait dengan kebijakan PPKM, yang semula kita harapannya cuma sampai tanggal 16, tetapi 16 diperpanjang lagi gitu kan. Jadi kayak diperpanjang tiap minggu, tapi kita cari terobosan. Jadi kan, oh trennya sekarang hanya orang lokal gitu kan. Jadi kalau kita sebut sekarang juga istilah trennya kan staycation gitu ya, berwisata di lokasi lokal kita, misalnya di Jogja, kita ya udahlah nginep di salah satu hotel Jogja atau salah satu homestay Jogja, kita coba ini 2 malam 3 malam nggak tidur di rumah gitu kan, misalnya lebih kayak me time sama keluarga, satu keluarga ke sana nginep gitu kan, tanpa pusing mikirin urusan rumah tangga, aktivitas di rumah gitu kan. Jadi ya kita selayaknya tamu wisatawan menikmati fasilitas itu gitu. Oke. Kalau cara dari industri pariwisata nih Mbak, tadi kan Mbak udah sharing tadi antar komunitas gitu, saling menguatkan, saling kayak berbagi di bagaimana di hotel A, di hotel B, tamunya dari mana saja. Nah, cara-cara apa saja nih Mbak yang dilakukan oleh industri pariwisata khususnya untuk bertahan dalam kondisi saat ini? Iya, jadi tadi salah satunya adalah kita bikin paket staycation ya. Jadi kalau memang di hotel saya kebetulan memang dari operator hotel, dari Horizon Group itu sudah memberikan guidance ya. Jadi sudah disebutkan untuk misal tingkat hunian segini, kita ini standarnya akan bagaimana. Kemudian juga untuk dari sisi sales and marketing, karena kita juga tetap butuh departemen itu, butuh orang-orang yang berkonsentrasi ke situ. Jadi strateginya seperti apa sih gitu kan. Jadi kita udah, kalau saya di Timoho kan dari Oktober ya. Dari Oktober itu kita bikin awalnya tuh kayak paket-paket healthy package gitu kan. Jadi kayak awalnya tuh masker gitu kan. Masker juga kan berkembang ya dari masker yang scuba ya. Dari scuba kan tidak boleh lagi ya, akhirnya kalau kain medis. Nah, kita selalu ngikutin itu. Jadi kita bikin namanya tuh healthy package untuk semacam amenities-nya gitu. Jadi ada masker, hand sanitizer, kemudian juga ada aromaterapi gitu kan. Jadi butuh relaksasi juga kan untuk kita, meskipun istilahnya di rumah aja, ataupun mungkin bahkan ada teman-teman atau saudara yang memang terdampak gitu kan, memang terjangkit virus corona, ini kan harus kita berikan support. Nah, kita mulai dari simple jualan paket itu tadi, paket amenities healthy station. Kemudian juga kita berikan diskon. Jadi untuk menarik, kan nggak boleh ya, PPKM kan dibatasin. Jadi gimana sih kita grab marketnya itu lebih ke wisatawan Jogja. Jadi ya, kita bikin promo untuk tunjukin KTP DIY misal gitu kan. Nanti dapat diskon 17% gitu kan. Jadi memang dalam masa pandemi ini, meskipun pariwisata sangat terdampak ya,
hotel apalagi kan banyak karyawan gitu kan. Nah, di hotel-hotel yang bintang 5, resort gitu kan, banyak kamarnya, otomatis banyak karyawannya itu kan sangat sangat kasihan sebenarnya kan, sangat kasihan. Bahkan sampai ada yang mungkin karyawannya tuh di PHK, dirumahkan sementara dulu, bahkan hotelnya tidak beroperasi lagi gitu kan. Tapi dengan semangatnya kita bahwa kita yakin ini kan pandeminya nggak cuma Indonesia, cuma Jogja, seluruh dunia. Jadi rata gitu loh. Jadi rata. Jadi kalau istilahnya itu kita udah hidup sekarang mungkin usia teman-teman sekitar belasan ya, 17-an gitu kan. Nah, kalau saya udah 20-an ya. Jadi dari sekian hidup kita, kita kan diuji istilahnya di pandemi ini baru 2 tahun gitu kan. Sebelumnya kan tidak pernah dan kita Nggak pernah. diuji ya dan sebelumnya kita juga diujinya ini kan pada masa ini kan seluruh dunia. Jadi kita tidak sendirian gitu. Jadi kita saling menguatkan di mana memang humanity ya di sini ya, social humanity-nya kita memang benar-benar diuji sama Tuhan gimana sih ketika teman-teman atau keluarga kita atau relasi kita yang memang kan sekarang isoman ya istilahnya, kalau memang terjangkit atau OTG itu kan isoman. Nah, 10 hari itu gimana sih kita bentuk pedulinya kita itu kepada teman kita gitu kan. Ya udah kita misal beri paket sembako atau mungkin yang teman-teman sekarang bisa lakukan misal delivery, grab foodin temen gitu kan, grab foodin temen apa go foodin temen, istilahnya cuma sekedar minum atau makan itu kan bentuk kepedulian kita gitu kan. Jadi kita yang masih sehat ini kan bersyukurnya itu ya udah aku bisa nih gitu kan, nggak bisa ketemu cuma ya udahlah aku kirim kirim makanan aja atau minuman gitu kan. Jadi sebagai buktinya kita masih berteman, kita nggak sendiri nih. Nah gitu. Jadi memang apa ya, kita benar-benar ini saling malah bisa nguatin karena kalau memang kita terus ada tadi okupansi 100 terus ke 0 terus kita diem aja, ya kita nggak bisa bangkit gitu kan. Karena kita justru diuji ini kan karena kita mampu gitu ya. Jadi tambahin lagi nih, tambahin lagi 1 minggu lagi apa nih kita terobosannya apa. Jadi kita teruslah bikin 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 paket-paket, bikin promosi kayak kayak wedding awalnya bisa mungkin dulu bisa 1.000 gitu ya, bisa 1.000 sampai 3.000 di ballroom. Tapi sekarang itu 30 aja udah maksimal dan cuma akad gitu kan. Malah yang kemarin itu sempat tidak boleh sama sekali untuk penyelenggaraan akad. Jadi ya kita selalu update, kita selalu cari peluang celahnya di mana sih yang kita bisa masuk untuk dijadiin pendapatan karena memang kita bekerja itu nggak cuma buat kita sendiri gitu kan, cuma kan ada vendor WO, ada mungkin dari sound system gitu kan, dari model hampersnya, ya begitulah Angel dan teman-teman. Oke, ini tadi yang dibahas ini Mbak, tadi kan ada misal bentuk kepedulian kita terhadap teman dan benar-benar kalau kita melihat sisi negatifnya terus ya memang kita merasa ini seperti ini keadaannya, tapi alangkah lebih baiknya kita juga melihat sisi positifnya supaya kita bisa mensyukuri Mbak, keadaan ini ya gitu. Kemudian berarti di saat ini media sosial Mbak khususnya ini sangat berperan penting ya dalam industri pariwisata ini menghadapi pandemi COVID-19. Nah, boleh diceritakan Mbak pengalamannya seperti apa Mbak khususnya di tempat kerjanya Mbak Rela ini dalam pemanfaatan media sosial? Ya, jadi untuk teknologi itu kan selalu berkembang cepet banget gitu kan. Jadi mungkin awalnya tuh dulu dari Twitter, Facebook gitu kan, kemudian Instagram. Nah, sekarang aja kan udah muncul nih TikTok. Terus kemudian juga kita ada fitur baru lagi Reels gitu kan. Jadi memang kita biasanya ini selalu bikin konten gitu kan. Bikin konten itu yang dibutuhkan gitu kan. Jadi misal ini new normal ya kita bikin kontennya itu adalah gimana sih misal simpelnya aja setup atau penataan meja kursi di restoran. Kalau mungkin pas awal-awal tuh kita setupnya full set gitu kan. Jadi ada
placemat, kemudian ada cutleries, itu udah langsung tersusun di situ. Jadi ketika tamu datang, di escort sama waiters-waitressnya langsung duduk tuh udah lengkap. Nah sekarang setupnya sangat minimalis sekali ketika ketika tamu atau konsumen itu datang baru kita serve gitu kan. Karena memang juga kemarin itu kan sempat tidak boleh dine in gitu kan, harus take away. Jadi memang ya, jadi untuk istilahnya juga media sosial ini kan sarana berbagi informasi, kemudian juga sarana grab market, jualan, brand awareness. Jadi memang kita perhatikan dari detail-detailnya ini sekarang, oh ini PPKM darurat, nggak boleh makan banyak-banyak gitu kan. Kemudian juga meeting room itu harus jaga jarak 1 meter, tidak bisa lagi satu round table, misal untuk 5 orang, sekarang harus 2 orang gitu kan. Jadi otomatis kan kita harus taking foto lagi, kita create lagi, nanti dari sisi konten creator-nya bikin deskripsinya itu adalah berkaitan dengan new normal. Jadi memang pandemi ini kita tidak boleh menganggapnya negatif ya. Negatifnya sih cukup hasil tes-tes kita ya, tes swab antigen itu boleh negatif, tapi pikiran kita itu harus selalu positif gitu. Jadi harus positif mind-nya itu harus selalu ditingkatkan gitu kan. Karena kalau kita berpikiran positif kan juga ngefek ke badan kita, tubuh kita, jadi imun kita juga bertambah gitu kan, nggak mikirnya tuh, aduh besok gimana ya gitu kan, sekolah ini kok online terus, kapan ya sekolah offline-nya ketemu teman-teman udah lama gitu kan. Nah balik lagi, ya udah kita bentuk temennya, misal teman kita atau orang tua teman kita atau saudara kita atau bahkan bapak ibu guru mungkin ya yang menjalani isoman atau sedang sakit, ya kita bisa lah kirim WhatsApp gitu kan, tanya kabar atau enggak kalau nggak tanya kabar ya diajak sharing aja, ini sekarang kita lagi corona nih, bisa tempat-tempat wisata baru tutup, besok kalau buka kita ke sini yuk gitu kan, kita ke tempat ini yuk, kita beli ini yuk gitu kan, itu udah diisi dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Jadi sangat untuk media sosial ini sangat bermanfaat, sangat berperan, dan kita juga harus selalu update dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah sama yang dibutuhin tamu atau masyarakat itu apa. Jadi misal sekarang tinggal nggak bisa dine in tapi take away, ya udah kita bikin aja informasi atau update di status itu yang kita adalah isinya itu ini, kalau di tempat saya adalah namanya Santan to Go namanya. Jadi gimana kita tetap bisa deliver ke tamu-tamu atau pelanggan kita makanan hotel gitu ya. Jadi makanan hotelnya itu udah tinggal di rumah aja, pesen WhatsApp gitu kan, nanti makanan hotelnya udah datang, yang nganter ini karyawan hotel. Jadi kan juga beda kan sama misal dari penyedia jasa lainnya, misal cuma ditaruh meja gitu kan, terus nggak ketemu, terus kayak hygiene-nya juga kan tidak terjamin. Jadi ya di sini kita sangat kualitasnya dari hotel hospitality-nya tetap kita jaga juga gitu. Apalagi sekarang nih media sosial setiap waktu ya Mbak. Iya. Setiap waktu, setiap jam gitu ya, setiap detik bahkan gitu. Oleh semua kalangan gitu. Iya, betul. Berarti kita ngomongin media sosial, kemudian juga tadi sudah ada kiat-kiat dari tempat kerja ya tadi Mbak yang Mbak ceritakan dari tempat kerjanya Mbak itu dalam masa pandemi. Nah kalau untuk wisatawan nih Mbak, apakah Mbak ada pendapat dari Mbak gimana wisatawan itu tetap bisa berwisata di masa pandemi ini? Ya, jadi untuk teman-teman maupun nanti viewers dari video ini ya, jadi untuk tipsnya atau kiat berwisata aman di tengah pandemi, yang jelas kita harus menghindari kerumunan. Jadi dari jenis-jenis wisata, dari objek wisata yang tadi sudah saya sebutkan, itu bisa dipilih lagi. Jadi misal untuk di pantai gitu kan, ada beberapa pantai yang sudah dibuka, kemudian juga ada yang belum. Terus kemudian kalau dari secara sisi akomodasi ya, akomodasi perhotelan,
itu memang dari kementerian itu sudah mengeluarkan CHSE, sertifikat CHSE. Jadi audit dari tim khusus yang ditunjuk oleh pemerintah, kementerian untuk mengaudit satu hotel itu. Jadi kebetulan untuk di hotel saya kemarin di At Home Premier Timoho itu sudah lulus CHSE. Jadi ada poin-poinnya. Kalau CHSE kan berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, kemudian lingkungan kerja itu bagaimana gitu kan. Itu dinilai. Jadi ketika dari auditor itu sudah mengatakan layak, otomatis tamu maupun calon tamu yang menginap itu percaya gitu kan, karena memang sudah mengantongi izin dari kementerian gitu kan, jadi aman. Jadi kita udah, oh ini hotelnya udah ada sertifikatnya, udah diaudit gitu kan. Kemudian itu dari sisi kementerian, kemudian dari sisi DIY juga, dari THRI, kemudian juga sekarang kita juga ada Satgas COVID dari Dinas Kesehatan juga sudah berkunjung, sudah menilai untuk Hotel At Home Premier Timoho ini memang layak. Jadi pada awal-awalnya kan memang ketika tamu menginap perlu menunjukkan surat hasil negatif gitu kan. Kemudian juga ada riwayat pekerjaan, disclaimer form-nya yang harus diisi. Nah, sekarang kan perkembangan adalah harus menunjukkan kartu vaksin. Ya kita ikutin aturan itu, dan memang kita sebagai wisatawan harus taat gitu kan. Itu kenapa sih pemerintah ataupun sektor-sektor lain mengeluarkan kebijakan ini, industri hotel A, mungkin ada beberapa hotel juga yang berbeda karena memang treatment-nya khusus ya, treatment khusus. Kalau untuk kayak Green Hotel gitu kan sudah jelas dia luasan lingkup hotelnya itu kan luas dan hijau-hijau semua. Jadi otomatis ruang terbukanya banyak, kemudian udara segar, sangat berbeda dengan hotel ketika dia memang di kawasan yang padat gitu kan, kawasan padat industri, kayak misalnya di Jakarta, Surabaya itu kan bangunan-bangunan semua. Jadi mungkin kan ada kebijakan-kebijakan khusus untuk hotel tersebut. Jadi kita selaku pariwisata, selaku ini ya, travelers ya, selaku orang yang suka jalan-jalan, suka piknik, ini harus tahu betul informasinya. Jadi hotel A ini kayak gini, pariwisata misal di museum A harus seperti ini, museum B kayak gini. Nah, kita tuh yang cocok, yang pasnya tuh di mana gitu kan. Itu dari sisi kita. Kemudian yang paling umum, yang jelas kan kita harus menggunakan masker. Kemudian membawa hand sanitizer, membawa minum ya, jangan lupa. Jadi bawa minum, kemudian alat ibadah pribadi, kemudian juga bawa vitamin, bawa maskernya juga double maupun triple. Jadi setiap 4 jam sekali itu diganti, kemudian tetap harus jaga jarak, sering mencuci tangan ya, mencuci tangan pakai sabun, kemudian menghindari kerumunan, dan yaitu pakai, lebih amannya kan pakai kendaraan pribadi ya. Jadi kita lebih kayak sekarang tuh istilahnya malah wisatawan tuh jadi kayak solo traveler, kemudian lebih kayak ke private karena memang nggak ada kerumunan. Kalau dulu kita malah kayak datang ke kerumunan, ke konser, ke sendera tari gitu kan, itu kan banyak orang. Nah sekarang tuh malah lebih kayak eksklusif gitu, jadi tetap ya udah, ini berarti pengalaman. Kalau biasanya satu grup berlima atau bersepuluh, coba deh aku sendiri jalan sendiri ke sini gimana sih. Kan sekarang juga kalau misal selfie gitu kan gampang tinggal diposting gitu kan, posting udah update gitu kan, udah nggak ketinggalan, aku udah pernah ke sini gitu kan. Kemudian juga apa ya, untuk bawa bekal sendiri sih lebih disarankan. Jadi memang lebih ya sama konsepnya kayak CHSE tadi. Jadi bersihnya kita gitu kan, sehatnya kita gitu harus kita prepare benar-benar sama ya yang dianjurkan pemerintah. Memang masker, hand sanitizer, jaga jarak, kerumunan itu memang harus kita hindari gitu. Nambah pengalaman baru juga ya Mbak, kalau semisal biasa kita beramai-ramai kemudian kita mencoba sendiri begitu. Karena saya sendiri sebenarnya sebelum pandemi juga sering jalan-jalan sendiri meskipun nggak wisata dan merasakan tenang gitu. Biasanya kalau sama teman ya memang kita bisa berbagi cerita, tapi kalau kita mau benar-benar me time tadi yang Mbak bilang itu benar-benar
eksklusif. saat ini cepat. Dan selain itu kita juga harus mencari ya Mbak, berarti informasi Iya. tentang ya akomodasi ataupun tempat wisata yang akan kita kunjungi. Jadi modalnya itu harus dipersiapkan benar-benar ya Mbak, secara Mm-mm. pengetahuan juga gitu ya, supaya apa ya, sesuai mungkin ya, bisa mendekati ekspektasi kita. Biasanya kan kita, ya saya sendiri juga pernah ada pengalaman kalau berkunjung ke suatu tempat, ya sudah langsung saja berkunjung dan ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai. Oke, ngomong tentang DIY ya Mbak, Ah, referensi pariwisata DIY sebelum pandemi COVID-19 dan setelah adanya pandemi COVID. Kalau dulu itu orang lebih suka berkunjung kemana nih Mbak di DIY? Kalau sekarang itu kemana? Nah, gitu. Iya, jadi kalau ngomongin Jogja ya, daerah istimewa Yogyakarta ini kota pariwisata, kota kuliner, kota budaya, kota pendidikan, jadi memang selalu berkembang gitu kan. Kemudian kalau untuk preferensi sih semua semua tempat di Jogja itu istimewa. Tapi memang ada yang jadi ikon kan kayak Malioboro, kayak Malioboro, kemudian Keraton Jogja, Taman Sari gitu kan. Itu adalah hal-hal yang kalau nggak ke sini akan kritis gitu kan. Kalau nggak ke tempat ini berarti belum ke Jogja gitu Belum kan. tentu. Iya, istilahnya gitu. Tapi ini kan karena pandemi ya, jadi apalagi keraton. Keraton itu kan merupakan bagian esensial dari ini ya, dari uh, Sri Sultan gitu kan. Jadi memang tidak sembarangan, yaitu tadi perlunya kita update informasi. Jangan-jangan ini apa di web tuh tertulis buka, tapi pas kita ke sana tutup. Karena juga dari pengelola tempatnya itu, pengelola destinasi wisatanya juga nggak update, lupa nih ngupdate di website gitu kan. Jadi kita juga mungkin ketika kita follow influencer itu, dia memang hobi jalan-jalan, kita lihat aja, oh dia habis ke sini buka nih, ya udah besok aku ke sini gitu kan, udah pasti buka gitu kan. Jadi ya apa, untuk preferensi pariwisata DIY sebelum pandemi ini dan dibanding yang sesudah pandemi ini, memang preferensinya sekarang lebih ke mana ya, lebih lebih kayak istilahnya malah staycation ya kalau saya lihatnya ya. Jadi kita berkumpul dengan keluarga, dengan sahabat gitu kan. Nanti mungkin di hotel itu sudah tersedia fasilitasnya. Jadi misal bisa untuk aktivitas yoga ataupun nanti bisa melukis gitu kan, atau camping kalau iya. Jadi beberapa sister company Horizon di salah satunya di Bogor itu karena memang luas sekali, jadi bikin area camping untuk anak-anak gitu. Jadi untuk aktivitas di hotelnya itu sudah disusun sedemikian rupa, kayak istilahnya kita piknik kemana gitu, padahal cuma di hotel, di lingkungan hotel gitu kan. Jadi lengkap ya Mbak? Iya lengkap, Di karena situ sudah bisa ya. lengkap. Jadi apa ya, kita tuh pokoknya selalu berinovasi sama ide kreatifnya jangan sampai habis lah gitu. Jadi ya istilahnya kita bikin bikin paket itu yang kita juga senang. Oh kalau aku jadi konsumen atau penikmatnya aku juga senang nih. Jadi tidak tidak hanya semata-mata untuk financial revenue untuk kita, ya, pendapatan kita, tapi kita kalau misal di posisi itu nyaman nggak sih, worth it nggak sih gitu kan. Jadi kan kita harus memilih-milih juga gitu selaku pelaku, untuk selaku apa ya, pekerja di industri pariwisata harus seperti itu. Itu Angel dan Kalau menurut teman-teman. Mbak, kalau menurut Mbak, bagaimana pendapat Mbak mengenai pariwisata DIY, mengingat DIY ini sebagai wilayah yang sangat terkenal pariwisatanya. Misalkan orang, apalagi kita ini, termasuk saya dan teman-teman, dan saya dan Mbak juga, kuliahnya kan di Jogja. Nah, di situ juga teman-teman saya sekarang ini juga ya, merasa bahwa sangat banyak gitu tempat wisata. Nah, karena ada pandemi ini, kemudian pendapat Mbak tentang DIY sebagai kota wisata, tentang Jogja ini ya. Ya. Jadi kembali lagi bahwa konsepnya
pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi kita tetap menghargai, menghormati, dan berusaha untuk menjalankan apa yang sudah menjadi aturan dari pemerintah, gitu kan? Apa aturan dari pemerintah, kemudian aturan dari Gubernur DIY berkaitan dengan pariwisata, kemudian kita juga sebenarnya kan sudah pengen banget ya keluar rumah untuk piknik gitu kan, untuk bisa ya jalan-jalan gitulah, udah bosen kan di rumah. Cuma kita tetap berpikir positif aja gitu kan. Jadi mungkin untuk DIY ini khususnya, jadi juga selain pemerintah itu membuat kebijakan dan kita harus mematuhinya, tentunya dari pihak pengelola juga sudah memikirkan nih. Jadi apa sih besok kalau sudah corona ini benar-benar hilang ataupun sudah 100% warga itu tervaksin, otomatis kan kita sudah bisa membukanya. Nah, jadi untuk di masa akhirnya ini break time, tapi kita tetap harus mikir keras karena gimana caranya kita bisa tetap memfasilitasi masyarakat, warga, wisatawan, traveler untuk bisa datang ke tempat kita. Ya kita ini jadi apa ya? Jadi lebih mikir lagi. Kita persiapan lagi. Jadi di masa-masa ini kita persiapin aja. Jadi kalau misal sudah ada geng traveler hore gitu kan, geng traveler hore ini kita di grup WhatsApp atau Line ataupun Facebook atau apa, kita bikin listing aja. Jadi kita habis corona nih, kita bikin susun agenda ke pantai A, pantai B, ke museum, ke tempat ini udah ABC. Kemudian untuk anggarannya kan kita udah tahu, kalau era new normal ini kan berarti ransel kita pas kita kan penuh masker, hand sanitizer, minum, makan, tisu, pakaian ganti mungkin, kemudian alat ibadah, ini tuh udah jadi hal wajib lah, hal wajib yang harus dibawa gitu lah, istilahnya bukan dibawa boleh nggak boleh, tapi memang wajib ada di ransel kita, dan kita udah prepare ya. Kemudian juga apa sih makanan, misal makanan yang sehat, nggak sehat, kemudian juga untuk etika-etika yang lain, misal kalau biasanya di tempat wisata itu kan ada hal yang boleh dilakukan sama hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi ini kan new normal. Jadi ada kayak etika cuci tangan pakai sabun 20 detik minimal. Kemudian juga etika batuk, nggak boleh bersalaman gitu-gitu kan. Kita kalau besok memang sudah bisa dibuka kan otomatis kita sudah praktek langsung nih. Jadi kalau selama ini mungkin kita cuma baca-baca, lihat video, nonton gitu kan. Oh gitu ya, sekarang pakai masker, terus jaga jarak. Nah besok ketika sudah memang benar dibuka, kita kan mengalami sendiri gitu loh. Jadi apa yang di pikiran kita itu langsung tertransfer gitu. Jadi kalau misal sekarang juga banyak virtual tour itu kan untuk mengobati rindu kita, untuk lihat oh gimana sih misal. Jadi mungkin Taman Pintar kan ada kan, dia bikin paket untuk rombongan gitu, 25 orang, harganya cukup miring itu bisa sedikit mengobatin Jogja gitu kan. Terus kalau untuk yang lain, Keraton, Taman Sari itu juga sudah ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya masih worth it lah, masih masuk akal, dan memang tujuannya itu demi kebaikan kita gitu kan. Kalau kita ada peraturan terus ngeyel ya nggak selesai gitu kan. Jadi memang butuh kekompakan dari kita untuk taat, untuk patuh gitu. Iya Mbak, karena saya ini Mbak seneng museum, ya saya suka menjelajahi museum terutama di Jogja ini, tapi di masa pandemi ini ada yang saya kunjungi, tapi tidak terlalu banyak. Nah itu juga sudah mengadakan virtual tour begitu. Sudah lumayan Mbak, dan ada beberapa memang yang ditujukan mungkin buat adik-adik kita nih yang masih sekolah, misal untuk SD seperti yang tadi Mbak bilang, supaya adik-adik kita juga yang biasanya ada kunjungan bersama ke museum tapi tidak bisa, itu tetap merasakan gitu vibes-nya. Iya betul, betul sekali Mbak Angel. Kalau dari industri perhotelan nih Mbak, bagaimana memandang hal ini? Yang saya maksud adalah pariwisata di masa pandemi ini. Jadi kalau secara industri perhotelan ya tentu kita pengennya cepet-cepet ya, udah setahun lebih gitu kan, tamunya nggak ada gitu kan. Terus juga jadi aktivitasnya yang biasanya kita
katakanlah 8 jam kerja itu selalu ketemu tamu ganti-ganti, ya ini kok lama banget jadi jamnya nggak selesai-selesai gitu kan, kok belum jam pulang gitu kan, tamunya juga ini aja kan, kebanyakan tamu-tamunya long stay ya, jadi menginapnya 5 hari sampai 7 hari sih, 7 hari. 7 hari bakal sampai berbulan-bulan kok sama terus gitu kan. Jadi untuk dari sisi industri sih intinya kita tetap ini ya, mentaati mengikuti aturan dari pemerintah, karena juga kan kita ada izin-izinnya, kemudian juga kegiatan dari pemerintahan itu juga support ke hotel kita, jadi kayak MICE gitu kan, event gitu kan, juga sumbernya dari sana, dananya juga dari sana gitu kan. Jadi kita berpikirnya positif aja. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Misal tadi jualan paket staycation, healthy package, long stay, wedding, intimate wedding gitu kan. Ya kita yang uh, sesuai yang diputuskan sama perintah, sama operator hotel itu, kita ambil tengah-tengahnya, kita ambil celahnya yang dimana kita tetap bisa bertahan gitu kan. Tapi dari sisi internal juga kita kuatin tim kita gitu kan. Jadi meskipun istilahnya kalau bekerja kita sudah tidak full lagi, kan memang tidak bisa full karena juga tidak ada tamunya gitu kan, tidak ada tamunya juga kita juga bekerjanya juga otomatis berkurang. Tapi kita mengadakan tadi seperti CSR, kemudian kita juga ada sport activity untuk staff seperti badminton, kemudian bersepeda, itu kan menambah imun, kesehatan sama kekompakan tim. Jadi secara internal dari hotel sendiri itu menguatkan, kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan operator hotel itu kita juga tetap taati patuhi gitu. Intinya kita kembali lagi ke positif mind-nya kita sama keterbukaan kita dalam menghadapi apa yang ada sekarang ini. Jadi informasi itu juga tidak mentah-mentah kita terima ya teman-teman. Jadi kita harus saring dulu, kumpulin dulu informasi dari sumber A, B, C, D, yang benar yang mana, yang sesuai dengan kita itu yang mana. Kira-kira seperti itu. Ya, betul sekali ya, dan tidak terasa untuk menutup nih Mbak, menutup obrolan kita hari ini mengenai resiliensi pariwisata di masa pandemi, boleh Mbak bagi tips and trik, terutama Mbak yang terjun atau bekerja langsung di industri perhotelan dan pariwisata begitu, kepada saya dan teman-teman untuk menghadapi kondisi pandemi. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Angel. Jadi untuk sharing sedikit, selain berpikir positif, kemudian kita harus bersyukur ya. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang ini, kita harus tetap bersyukur dan tetap berusaha. Jadi tadi kalau saya sebutkan, memang orang-orang itu karakternya masing-masing. Ada yang begitu sangat sangat terstruktur, ada yang mengikuti arus, ada yang boh lah gitu kan istilahnya. Kalau zaman sekarang tuh ya udah yang penting aku sekarang masih usia masih di sekolah menengah kejurusan nih, masih muda nih, aku mau seneng-seneng dulu, mikir-mikirnya besok gitu kan. Tidak bisa, kita harus mengingat bahwa kita sebagai manusia kan harus bisa memberi manfaat dan berbagi manfaat gitu kan. Jadi berkat yang udah kita terima, ya kita salurin lagi gitu kan. Kita berbagi lagi nih. Nah ini ajang yang tepat nih untuk diri kita, untuk kayak mengatur, lebih mengenali lagi tadi diri kita sendiri, kekurangan kelebihan itu apa, kemudian apa sih kontribusi yang bisa kita lakukan. Kalau memang sekarang sekolahnya masih online, ya kita nikmatin aja. Siapa tahu besok 2-3 tahun lagi kita sudah full full apa offline gitu kan. Kemudian juga ini kan juga hidup kan bagian dari sejarah juga ya. Jadi kita bisa ceritakan ke anak cucu kita besok gitu kan. Mungkin ada yang saat ini hobinya menulis gitu kan. Menulis ya udah ditulisin aja. Tulis kayak apa pengalaman selama menjalani sekolah online, kemudian mungkin menjalani isoman, menjalani karantina mandiri, menjalani kayak aktivitas yang memang baru gitu kan. Kemudian untuk yang teman-teman yang hobinya itu suka ngevlog atau bikin video, ya bikinlah gitu kan. Ini saat kalian gitu kan, saat kalian untuk di masa ini, karena kan kita berharapnya juga
tahun-tahun depan sudah tidak ada pandemi ini, cukup kita aja yang merasakan gitu, yang terdampak gitu kan. Dan kalau secara perhotelan tadi saya sudah sebutkan ya, banyak banget paket-paket, banyak diskon, kemudian relasi itu penting, kemudian juga dari support dari pemerintah gitu kan, kita tidak boleh menilainya itu secara negatif terus, kita ambil positifnya aja lah, apa semangat dari kita tuh harus benar-benar on fire dulu gitu loh. Jadi kamu mau jadi apa itu kan memang maunya kita gitu kan, cuma tetap ingat bahwa semuanya ini sudah direncanakan, sudah diatur sama Tuhan gitu. Jadi memang tidak boleh terpuruk, tapi memang harus bangkit gitu, harus bangkit. Apalagi sekarang momennya tepat di 17 Agustus, kita nggak tahu nih kok bisa pas banget ya Angel ya. kita sharing ke teman-teman ini. Jadi kalau Agustus kan sudah bulan 8 gitu kan, masih ada September, Oktober, November, Desember ya 4 bulan lagi kita udah ganti tahun loh, nggak kerasa banget gitu kan. Jadi manfaatkan waktu yang ada di usia sekarang. Jadi gunakan teknologi itu secara bijak, saring segala informasi yang masuk, kemudian share-lah kepada orang yang tepat. Jadi ketika kita juga dapat informasi tapi kita nggak sharing kan kita nggak tambah pengalaman ya. Cuma berhenti di sini. Tapi kita kalau berani menyampaikan, saya juga masih belajar gitu kan. Saya masih belajar untuk bagaimana sharing ilmu, kemudian belajar untuk menghadapi pandemi, belajar kuliah, belajar kerja gitu kan. Tapi ketika kita mau berbagi, di situ pasti ada jalan, ada insight baru yang tambah memacu lagi nih. Oh mungkin saat ini cara ngomongnya masih belepotan gitu kan. Untuk pengetahuannya masih terbatas di buku-buku lokal. Siapa tahu nanti ada lagi di next edisi, atau kita ketemu sama orang yang lebih pintar, kita belajar lagi, nanti kita sharingnya lebih bermanfaat lagi, lebih bermutu lagi ya. Kita jangan pernah takut sih untuk mencoba, untuk gagal kan bagian dari proses ya, bukan akhir gitu kan. Jadi tetap semangat untuk semua teman-teman ya, tetap patuhi protokol kesehatan, kita jaga imun, jaga iman, dan semoga tetap aman gitu aja. Stay healthy and happy aja sih buat semuanya gitu. Dan semoga bermanfaat. Amin, amin ya. Terima kasih Mbak Lela. Tidak terasa ya teman-teman, kita ngobrol sharing, dan selain ngomongin pariwisata, perhotelan, tentunya di situ tadi Mbak Lela juga menyelipkan tips and trik untuk kita agar tetap semangat di masa pandemi ini, supaya memanfaatkan waktu dengan baik, khususnya teman-teman nih, karena penggunaan teknologi benar-benar sangat membantu. Jadi sekarang teman-teman yang mau berkarya lewat teknologi justru jangkauannya lebih luas gitu. Karena saya sendiri juga merasakan semenjak online ini malah mendapatkan relasi yang lebih luas, jadi mengenal orang di luar pulau, bahkan sampai di luar negeri begitu. Dan rasa keberanian saya secara pribadi juga jadi bertambah berani, dan skill berbicara saya meningkat nih Mbak, karena kan sering online, dan saya juga sering ada acara Zoom begitu, kemudian saya berbicara di situ, atau saya harus memberikan materi baik di perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. Nah, itu membuat skill saya juga meningkat, karena sebelum-sebelumnya justru tidak terlalu sering, meskipun juga pernah gitu. Jadi banyak yang bisa kita syukuri ya teman-teman melalui pandemi ini. Oke, saya akan rangkum sedikit pembahasan kita di hari spesial ini ya, sebelum berpisah nih, supaya apa yang kita bahas hari ini benar-benar berkesan dan menancap di hati teman-teman semua ya. Jadi di awal tadi kita sudah berbicara mengenai pariwisata, wisata, jenis-jenisnya, kemudian orangnya ya, wisatawan, ada yang dikelompokkan berdasarkan usia ataupun jumlah ataupun minatnya seperti itu. Kemudian objeknya,
Tadi Mbak Dela juga memberikan contoh bagaimana pariwisata yang ada di Bali, di DIY, kemudian masuk ke akomodasi. Akomodasi juga bermacam-macam ya Mbak, tidak hanya hotel, tapi yang sekarang nih homestay, dan beberapa memang sekarang preferensi pariwisata orang-orang senang menginap yang mencari ketenangan gitu. Tujuannya untuk mencari ketenangan, untuk berkumpul dengan orang-orang terdekat ya. Mungkin kalau dulu teman dari berbagai daerah, sekarang lebih ke private gitu. Kemudian Mbak Lela juga tadi sudah menjelaskan gitu, membagikan ilmu yang sudah didapatkan di perkuliahan maupun di pekerjaan, bagaimana industri perhotelan ini menghadapi pandemi COVID-19, terus menguatkan satu sama lain dan mendukung, kemudian tetap tetap online di media sosial yang saat ini berperan penting, sangat penting dalam berbagai segi kehidupan, tidak hanya di pariwisata dan perhotelan, tetapi kalau saya sendiri ataupun teman-teman ini yang masih sekolah, masih kuliah, jelas sangat diperlukan ya, apalagi untuk materi-materi pembelajaran misalnya kita tidak cukup mendapatkan dari buku, kita bisa mencari apapun sekarang bisa kita cari. Jadi jangan takut dan jangan berpikir wah saya tidak bisa gitu. Banyak orang juga yang belajar, misalnya saya melihat di YouTube gitu ya Mbak, orang belajar itu dari menonton video. Nah, setiap orang berbeda-beda begitu. Jadi teman-teman juga jangan takut mempelajari hal baru, apalagi pariwisata ini tadi fleksibel ya Mbak, ilmunya fleksibel, masih bisa teman-teman ya, masih bisa teman-teman punya banyak waktu, teman-teman punya banyak kesempatan, manfaatkan juga kesempatan tersebut, dan orang-orang yang ada di sekitar kita ya, teman-teman kita yang mungkin sekarang kita belum bisa bertemu tapi kita bisa berkontak melalui sosial media, nah itu kita jaga relasi yang baik, karena mungkin suatu saat nanti teman tersebut memberikan kita pekerjaan. Karena saya sendiri juga ada pengalaman kenal teman yang dari media sosial, dan ternyata teman tersebut memberikan saya kesempatan memberikan ini ya Mbak. Kalau saya ini kan di bidang bahasa, ada mengajar les begitu. Nah, itu saya diberikan kesempatan untuk mengajar gitu. Jadi lewat situ. Kadang kita tidak menyangka begitu ya. Dan mungkin terkadang kita pernah bertanya, kita harus bertemu dengan orang ini begitu. Tapi kita akan merasakan mungkin tidak besok, tapi mungkin manfaatnya 2 tahun lagi, mungkin 6 tahun lagi, mungkin 10 tahun ya, kita tidak pernah tahu. Begitu. Dan tips and trick tadi yang terakhir benar-benar membuat kita semangat menjalani hari-hari kita, teman-teman menjalani sekolah, saya juga menjalani perkuliahan. Begitu. Terima kasih Mbak Rela untuk hari ini pembahasan kita mengenai resiliensi pariwisata di masa pandemi, khususnya tadi di industri perhotelan. Oke. Teman-teman, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini ngobrol-ngobrolnya. Ya, mungkin teman-teman di rumah masih ingin nih Mbak ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mbak Rela, mungkin kapan-kapan ya Mbak kita bisa ketemu lagi ya Mbak. Ya, jadi nanti bisa bahas lagi ya. Ya, nanti saya bisa hubungin saya di WhatsApp, kemudian di Instagram saya juga aktif. Nanti silakan DM dan chat WhatsApp aja nggak apa-apa. Nanti Angel share nomor sama akun sosmed Rela nggak apa-apa. Biar kalau misalnya ada yang penasaran atau butuh sharing apa, kemudian mungkin nggak tahu kapan ya gitu kan, membutuhkan suatu bantuan berupa kayak gini kan, ini kan pengalaman, atau enggak nanti ada pekerjaan ataupun project-project gitu kan, nanti kita bisa saling bertukar informasi dan saling membantu gitu. Jadi ini adalah salah satu media yang bisa kita bagikan, ilmu yang kita bagikan, tapi tidak hanya terbatas pada saat ini, jam ini, di media ini, jadi masih bisa berlanjut gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu. Oke. Terima kasih Mbak. Nanti saya akan membagikan ya teman-teman untuk kontak dari Mbak Rela, teman-teman bisa
mengontak jika yang tadi sudah disampaikan, teman-teman ingin sharing, ingin tahu lebih lanjut gitu ya mengenai industri perhotelan khususnya, teman-teman bisa tanyakan ke Mbak Rela Agustia. Oke, tidak terasa ini kita sudah sampai di akhir. Sebelum menutup bincang-bincang kita, boleh Mbak minta foto bersama dulu ya Mbak? Boleh. Oke, saya akan ambil gambarnya Mbak. Ini ada khusus nggak? Jempol, salam jempol, atau salam 2 jari, itu salam apa? Boleh Mbak, ini ya kita gini ya, tapi saya hanya bisa satu Mbak, mohon maaf karena harus. Iya, oke. Semangat pokoknya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Kita sambil gini ya, mengepalkan tangan kali ya, biar pada semangat ya. Merdeka. Silakan ya. Oke. Sudah. Bentar ya Mbak. Oke. Satu lagi ya. Merdeka ya. Ya, kita gaya Kepalkan. Ya, kepalkan tangan. 1, 2, 3. Oke. Saya simpan dulu. Luar biasa. Mungkin ada request satu lagi kayaknya Mbak. Boleh kalau ada. Mana? Enggak, sudah cukup. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Ini juga tidak terlalu. Kayak bagus saya hanya peace begini ya Mbak ya. Atau senyum saja ya. Mungkin saya malu-malu di sini, tapi sebenarnya saya malu-maluin Mbak. Ya, semoga kita bisa berjumpa langsung ya, Angel dan teman-teman. Kan ini kan betul sekali. Virtual juga ini, online gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Rela sudah bersedia menemani teman-teman berbincang hari ini. Semoga di hari spesial ini ilmu yang dibagikan menjadi manfaat dan spesial buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi dan merdeka. Ya, merdeka. Makasih Angel dan teman-teman. Sehat selalu ya. Semangat. Semangat. Udah, Dek.